kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara di dalam kasih dan kebenaran. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai 19. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kisah bangsa Israel yang diperbudak oleh bangsa Mesir ratusan tahun adalah derita yang berkepanjangan. Segala usaha dan daya mereka lakukan untuk membebaskan diri, melepaskan diri dari penindasan, dari perbudakan tersebut. Tetapi semua usaha itu hanya sia-sia belaka. Tetapi Tuhan mendengar jeritan umat Israel. Lalu Tuhan turun tangan, bertindak, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena tindakan Allah yang besar membebaskan mereka, memerdekakan mereka, kini mereka menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas, bangsa yang bisa mengatur kehidupan mereka. Sekali lagi saudara-saudara, Allah yang memerdekakan mereka dari tangan perbudakan kuasa Firaun di Mesir. Dan sekarang mereka sudah tinggal di tanah itu, menikmati hidup di tanah itu. Tetapi perjalanan hidup mereka tidak selamanya semua orang hidup dengan baik dan mulus. Ternyata ada saja di antara mereka harus menjual dirinya menjadi budak atau hamba, menyerahkan dirinya, menundukkan dirinya, mentaatkan dirinya menjadi pekerja bagi orang lain. Bisa aja banyak latar belakangnya, tetapi yang pasti kemiskinan,
akan membuat mereka menjadi seperti itu. Dalam hal seorang saudara memperbudakkan dirinya kepada saudaranya, Allah berkata, engkau boleh mempekerjakan saudaramu itu selama 6 tahun. Dia bekerja padamu selama 6 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia menjadi orang merdeka. Membebaskannya. Dan bukan hanya membebaskan begitu saja. Jika engkau membebaskan saudaramu itu, engkau harus memperlengkapi kebutuhannya, memberikan modal hidupnya, memberikan kambing dombamu, memberikan hasil pengirikanmu, memberikan hasil pemerasanmu, dan membagi berkat yang kau terima dari Tuhan kepada mereka supaya ada modal dasarnya untuk hidup. Dan itu dilakukan ialah mengingat sejarah masa lalu bahwa nenek moyangmu dahulu adalah budak, adalah hamba di tanah orang lain. Ini menjadi motivasi dasar. Apa yang kau terima dari Tuhan, itu yang engkau berikan kepada orang lain. Karena Tuhan telah memerdekakanmu dari tanah Mesir, maka wajar dan wajib engkau memerdekakan dan membebaskan saudara-saudaramu. Itulah pola beriman, saudara-saudara. Apa yang kita terima dari Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, apa yang diperbuat Tuhan kepada kita, itulah yang kita berlakukan ke dalam diri kita dan kepada saudara-saudara kita. Lebih daripada apa yang dialami oleh bangsa Israel, kita saudara-saudara telah mengalami pemerdekaan dan pembebasan hidup kita dari kuasa dosa dan maut. Yesus Kristus telah memerdekakan kita, menebus kita dari dosa dan kematian. Dia melupakan pelanggaran-pelanggaran kita, menghapus dosa-dosa kita, dan mengangkat kita menjadi anaknya untuk masuk dalam persaudaraan sorgawi. Persaudaraan ilahi, kita menjadi anak-anak Allah oleh karena kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kita dengan darahnya yang mahal, dengan penderitaannya, dengan pengorbanannya. Saudaraku, inilah sepatutnya menjadi kehidupan kita orang percaya. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita, yaitu memerdekakan kita dari dosa dan kematian. Itu jugalah yang kita berlakukan kepada saudara-saudara kita. Allah telah memberkati kita dengan berbagai berkat dalam kehidupan kita. Itu pula yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Dan ingatlah saudara-saudara, ketika engkau memperlakukan sesuatu yang baik kepada saudaramu, membebaskan dan memerdekakan saudara-saudaramu, tidak ada kerugian dalam dirimu. Saya akan ulangi baca kepada kita bagian terakhir dari teks ini yang menjadi pandangan kita ke masa depan ketika kita sebagai orang merdeka memerdekakan orang lain, sebagai orang bebas membebaskan orang lain. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang merdeka dan memerdekakan. Janganlah kita memperbudak orang lain. Janganlah kita memperhamba orang lain. Janganlah kita menguasai orang lain. Tetapi sebagai pengikut Yesus, saudara-saudaraku,
Tugas utama kita ialah membebaskan setiap orang, memerdekakan setiap orang agar dia sebagai anak Allah penuh dalam dirinya, penuh sebagai dirinya mengikut Tuhan, sehingga kita secara bersama-sama dapat menerima berkat Tuhan. Pekerjaan kita akan diberkati Tuhan, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, karena kita hidup sebagai saudara yang saling membebaskan, saling memerdekakan, saling memanusiakan manusia di antara kita. Ingatlah saudara, Kristus telah membebaskan kita, maka wajiblah bagi kita untuk membebaskan orang lain. Di tengah-tengah bangsa kita yang sedang merayakan kemerdekaan ini, saudara-saudaraku, marilah saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita merdeka, bangsa kita pun merdeka, maka kemerdekaan itu adalah hak kita yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Kemerdekaan orang per orang adalah hak yang paling hakiki dalam kehidupan kita, baik oleh Tuhan sendiri yang telah memerdekakan kita, baik sebagai warga negara. Tuhan memberkatimu sebagai orang yang merdeka dan memerdekakan orang lain. Tuhan Yesus menyertaimu. Amin. So